Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 Q2 Program Studi Manajemen Agribisnis akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor serta fokus membahas mengenai program studi Manajemen Agribisnis. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Rizal Prayudi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum memulai ke topik pembahasan, alangkah baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isma Nurjana dengan NIM J13102111051. Perkenalkan, nama saya Rizky Monika Ramawati dengan NIM J13102111081. Saya dari kelas MAPKI PK2. Perkenalkan, nama saya Alfira Erlika Snaber Tarigan, NIM J1310211005, kelas MABK. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NIM J13102111074, kelas MAPKI. Perkenalkan, nama saya Angela Ivana dengan NIM J13102111005 dari kelas Q2. Pendidikan merupakan salah satu fondasi kemajuan suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan, maka berpengaruh pada sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Oleh karena itu, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor hadir menjadi yang terdepan dan berkelas internasional melalui pendidikan terapan yang unggul dan berkarakter kewirausahaan pada bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika. Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor berada di Provinsi Jawa Barat yang ditunjang dengan berbagai fasilitas bagi pengajaran serta pelatihan, meliputi 3 gedung kampus di Kota Bogor, diantaranya Kampus Cilibende, Kampus Gunung Gede, Kampus Baranang Siang, dan 1 gedung program studi di luar kampus utama atau PSDKU Sukabumi. Tentu berbagai macam penyediaan pendidikan menciptakan insan terdidik yang unggul, profesional, dan berkarakter kewirausahaan di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika sesuai kebutuhan di dunia kerja. Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor memiliki 17 program studi, diantaranya yang pertama, komunikasi. Program studi ini mempelajari seputar komunikasi, baik lisan maupun tulisan, dan mempelajari cara menangani teknik-teknik pada bidang komunikasi. Nah, yang kedua ada ekowisata. Program studi ini mempelajari pada bidang wisata, mulai dari daerah-daerah wisata, cara mengembangkan keterampilan paket-paket wisata, dan pemasaran. Nah, yang ketiga ada manajemen informatika. Nah, program studi ini mempelajari konsep pemrograman mulai dari teknologi, cara menangani sistem informasi, dan multimedia. Nah, yang keempat ada teknik komputer. Program studi ini mempelajari perangkat komputer, pengolahan jaringan komputer, dan pemeliharaan sistem komputer. Nah, yang kelima ada supervision jaminan mutu pangan. Program studi ini mempelajari mulai dari pengolahan, pengendalian mutu pangan, dan keamanan pangan. Nah, yang keenam ada manajemen industri jasa makanan dan gizi. Program studi ini mempelajari cara menyusun menu sesuai dengan standar gizi yang ada, sumber daya dan dana, maupun sosial budaya konsumen. Nah, yang ketujuh ada teknologi industri benih. Program studi ini mempelajari tentang kegiatan industri benih, mulai dari benih, produksi, pengolahan, penyimpanan, pengujian mutu pangan, dan pemasaran. Nah, yang kedelapan ada teknologi produksi dan manajemen perikanan. Program studi ini mempelajari cara berwirausaha dalam produk perikanan dan budidaya hingga menghasilkan hasil panen. Nah, yang kesembilan ada teknologi dan manajemen ternak. Nah, program studi ini mempelajari mengenai kemampuan dan keterampilan dalam kegiatan-kegiatan peternakan. Selanjutnya, manajemen agribisnis. Program studi ini mempelajari wirausaha manajer pada bidang agribisnis secara profesional dan mengelola agribisnis secara mandiri. Selanjutnya, manajemen industri. Program studi ini mempelajari cara merancang, merencanakan, dan mengendalikan pada industri manufaktur.
Selanjutnya, analisis kimia. Program studi ini yang mempelajari cara melakukan pekerjaan pada laboratorium di bidang industri, lingkungan, dan kesehatan. Selanjutnya, teknik dan manajemen lingkungan. Program studi ini mempelajari seputar konsep teoritis, manajemen, dan keteknikan lingkungan mulai dari pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, industri, pertambangan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya akuntansi. Program studi yang mempelajari mengenai akuntan pada perusahaan maupun dagang dan mempelajari konsep dan komunikasi yang baik dalam sebuah kelompok kerja. Selanjutnya, paramedik veteriner. Program studi ini mempelajari mengenai hewan mulai dari kesehatan hingga farmasi. Selanjutnya, teknologi produksi dan manajemen perkebunan. Program studi ini mempelajari cara produksi dan manajemen pada bidang perkebunan, pertanian, dan kehutanan. Dan yang terakhir, teknologi produksi dan pengembangan masyarakat pertanian. Program studi ini mempelajari cara hidup petani dan cara mengembangkan masyarakat, khususnya di bidang pertanian. Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor juga memiliki organisasi mahasiswa untuk mengasah dan mengembangkan soft skill maupun hard skill. Di antaranya ada DPM, BEM, Hakma Pesa, Himapo Likista, Himapo Mikro IT, Himapo Pagi, Himapo Perta, KP Langsana, Medical Team, Genus, The Voice, MOV, Agrimovie, Teater Jendela, Forum Rohis, Forum Mahasiswa Keluarga Kristen, Forum Mahasiswa Keluarga Katolik. Selain memiliki organisasi mahasiswa, Sekolah Institut Pertanian Bogor juga memiliki organisasi mahasiswa daerah atau yang disebut OMDA. Yang pertama ada IKAMI Sulsel, Jakarta Community, Pamaung IPB, Family, Madibjo, dan masih banyak lagi. Manajemen agribisnis adalah program studi yang di dalamnya mempelajari mengenai industri dan aktivitas pertanian yang menerapkan prinsip ilmu manajemen. Dalam manajemen agribisnis, kita akan mempelajari mata kuliah terkait seperti matematika bisnis, pengantar agribisnis, dasar akuntansi, dasar manajemen, dan ekonomi umum. Selain itu, di dalam manajemen agribisnis kita juga mempelajari mata kuliah umum seperti pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan agama. Prospek pekerjaan manajemen agribisnis. Adanya jurusan manajemen agribisnis diharapkan agar dapat menghasilkan wirausaha atau manajer lini pertama yang mampu mengelola agribisnis secara profesional, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Dengan memiliki kompetensi tersebut, lulusan manajemen agribisnis ini memiliki prospek kerja atau bisa memilih beberapa profesi. Yang pertama, sebagai pengusaha agribisnis. Melihat bahwa negara Indonesia sangat mengandalkan bidang pertanian, maka ada banyak jenis usaha yang bisa dilakukan sebagai pengusaha untuk memajukan kualitas pertanian yang ada. Yang kedua, sebagai manajer umum maupun fungsional di lini pertama dalam bidang produksi, keuangan, pemasaran, personalia pada berbagai perusahaan agribisnis. Dan yang terakhir, sebagai staf berbagai lembaga atau instansi yang terkait dengan agribisnis, seperti lembaga keuangan, bank dan non-bank, instansi pemerintah, lembaga penelitian, perusahaan, industri pengolahan dengan posisi sebagai asisten manajer agribisnis, penyuluh pertanian, asisten lapang, dan supervisor agribisnis.